Saya ajak Anda menuju ke BNPB Pusat untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan COVID-19. Bapak Ibu, dalam beberapa hari belakangan ini kembali muncul kekhawatiran masyarakat terkait sebaran penyakit COVID-19 yang bisa disebarkan melalui udara atau airborne. Perlu kita pahami bersama bahwa ilmu mengenai COVID-19 masih terus berkembang. Berbagai penelitian masih terus-menerus dilakukan. Dan pengetahuan kita tentang penyakit yang sangat baru ini akan terus selalu berubah, berkembang sesuai penemuan dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti. Perkembangan pengetahuan tentang virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 begitu cepat. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, setiap hari ratusan bahkan ribuan jurnal yang memberikan pandangan baru tentang virus ini, penyebarannya, pengobatannya, dan tentunya percobaan penemuan vaksinnya. Saudara-saudari, dalam rangka mencegah tertular dan menulari COVID-19, kita harus benar-benar mengerti bagaimana, kapan, dan dalam situasi apa saja penyebaran virus SARS-CoV-2 terjadi antar manusia. Dalam pernyataan resmi WHO pada tanggal 9 Juli 2020, diterangkan bahwa transmisi atau penularan SARS-CoV-2 terjadi terutama melalui percikan atau buliran air liur atau droplets, baik secara langsung, tidak langsung, ataupun kontak dekat. Transmisi lewat udara dapat terjadi pada prosedur yang menimbulkan aerosol, seperti di fasilitas kesehatan, yakni melalui bronkoskopi, intubasi trakea, pemberian tekanan pada dada saat resusitasi jantung, dan kegiatan serupa lainnya. Percikan air liur atau droplets yang dikeluarkan ketika seseorang itu batuk, bersin, berbicara, atau bahkan bernyanyi. WHO mendefinisikan penularan melalui udara sebagai penyebaran agen penular yang disebabkan oleh penyebaran aerosol yang melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Teori menunjukkan bahwa sejumlah droplets pernapasan dapat menghasilkan aerosol. Aerosol sendiri itu adalah tetesan pernapasan yang sangat kecil, sehingga dapat melayang di udara. Saya ulangi lagi, droplets adalah buliran dengan ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer, sedangkan aerosol ukurannya lebih kecil lagi, yakni kurang dari 5 mikrometer. Dan airborne adalah penularan via aerosol dalam jarak jauh. Oleh karena itu, seperti yang sudah berulang kali kami tekankan di sini, ada 5 cara mengantisipasi peredaran udara di ruang tertutup ber-AC. Yakni, yang pertama, ventilasi atau sirkulasi udara dalam ruangan harus benar-benar diperhatikan. Maka, pastikan ruang kerja atau ruang tempat kita beraktivitas memiliki sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari. Kedua, pastikan menjaga jarak di dalam ruangan dan hindari ruangan yang terlalu banyak orang. Ketiga, selalu pakai masker selama masih berada di luar rumah atau di tempat umum, termasuk di ruangan kantor. Keempat, hindari memegang permukaan benda yang kotor dan digunakan bersama dengan orang lain. Segera mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer bila terlanjur memegang permukaan benda tersebut. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi. Ingat, mata pun memiliki saluran langsung menuju ke saluran pernapasan. Artinya, mata bisa menjadi jalur masuknya virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Kelima, bersihkan permukaan-permukaan benda yang ada di sekitar ruangan dengan cairan desinfektan secara teratur. Nah, saudara-saudari, tips tambahan dari saya adalah harus disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah. Saya ulangi, pemakaian masker itu harus digunakan dengan benar. Pastikan tidak memegang bagian luar, pastikan hanya memegang tali saat mencopot masker. Tidak diturunkan ke dagu, apalagi jarang mengganti masker. Ingat, ganti masker setiap 4 jam sekali atau apabila basah atau lembab. Ini penting sekali diperhatikan agar terhindar dari infeksi kuman yang menempel pada masker. Maka, semua orang wajib menggunakan masker, meskipun tidak memiliki gejala penyakit atau merasa sehat.
Beberapa penelitian dan tim pakar menyarankan penggunaan air purifier dan atau lampu dengan sinar ultraviolet C itu juga akan membantu mengurangi resiko penularan. Saudara-saudari, tetap tenang. Tidak perlu panik dan ketakutan berlebihan. Namun, harus tetap waspada. Ikuti terus perkembangan terkini informasi mengenai COVID-19 dan stop penyebaran hoax atau berita lama yang sudah tidak up to date lagi atau sudah tidak relevan lagi. Selalu periksa tanggal dibuatnya informasi atau berita tersebut, narasumber yang dikutip, atau sumber rujukan informasi tersebut sebelum Anda menyebarluaskannya. Karena ingat, akan selalu ada perkembangan terkini. Maka, pastikan cek ulang informasi bisa melalui covid19.go.id dan sumber resmi pemerintah lainnya. Solusi yang komprehensif dalam menata ruang di mana kita beraktivitas bagi kita semua yang sudah produktif sangat penting. Maka, jagalah keamanan diri dan lingkungan sekitar kita. Salam sehat dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk membacakan kinerja data hari ini.